Shalom saudara-saudara, kita bersyukur dan berbangga pada malam hari ini, waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk berada di sekitar hadirat-Nya. Karena itu marilah kita sama-sama menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita sama-sama memuji mengagungkan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 286, sepanjang jalan Tuhan pimpin. Kita nyanyikan ayat 1, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami datang persembahkan kepadamu Bapa dalam sorga, mensyukuri segala kemurahan-Mu dan berkat-berkat-Mu bagi kami sekalian. Dan terlebih saat ini memberikan kami waktu yang terindah, memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini pun kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba yang akan menyampaikan firman-Mu kepada seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama diurapi dan diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, untuk melandasi renungan saat ini, mari kita sama-sama membaca merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Melalui renungan firman Tuhan saat ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu pemuda yang maju. Saudara-saudara, kebanyakan orang membaca biografi karena mereka ingin tahu bagaimana orang menjadi sukses dan berhasil di dalam kehidupannya. Dengan cara pun juga bahwa dengan membaca biografi seseorang, maka dia akan menemukan apa rahasianya menjadi seorang yang sukses dan berhasil di dalam kehidupan. Memang saudara-saudara, bahwa perlu kita harus memunculkan atau mendorong minat baca di dalam diri kita ini, supaya kita terus belajar terus di dalam kehidupan kita ini. Dan belajar yang dimaksudkan di sini bahwa kita belajar secara ilmu pengetahuan, belajar tentang biografi seseorang menjadi bagaimana caranya menjadi orang yang sukses dan berhasil di dalam kehidupan. Dan yang terpenting adalah belajar firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat, firman Tuhanlah yang menjaminkan segala sesuatunya, atau yang akan menjaminkan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, atau kalau kita membaca satu perikop ini, di mana ada beberapa ilustrasi yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini, yang mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Bahwa perlunya kita harus belajar firman Tuhan, sebab firman Tuhan inilah yang akan memberikan pelajaran-pelajaran tentang kebenaran yang harus kita hadapi dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini,
Sebab ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran seperti itu, maka kebenaran Allah itulah yang menjaminkan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah caranya supaya menjadi pemuda yang maju di dalam kehidupan? Yang pertama adalah pemuda yang mau berubah. Saudara-saudara, di dunia modern sekarang ini, bahwa salah satu filosofi hidup atau salah satu prinsip yang dimiliki di dalam kehidupan adalah mau berubah di dalam kehidupan. Apakah itu paradigma atau pola pikir kita? Apakah itu pemahaman-pemahaman di dalam diri kita? Apakah itu sesuatu prinsip di dalam kehidupan kita? Bahwa perlu adanya perubahan-perubahan, bahwa kita mau berubah di dalam kehidupan kita ini. Dan ingat baik-baik bahwa bagaimanapun usaha seseorang di dalam hidupnya, tetapi jika tidak mau berubah di dalam hidupnya, maka tidak akan pernah menemukan kemajuan-kemajuan, atau tidak akan pernah menemukan keberhasilan dan kesuksesan di dalam kehidupan. Perhatikan pernyataan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-13 ini. Rasul Paulus berkata bahwa aku sendiri tidak pernah menganggap bahwa aku telah menangkapnya, aku telah memperolehnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, ayat ini berbicara tentang orang yang mau berubah di dalam kehidupan. Jadi saudara-saudara, kita harus perlu berubah di dalam diri kita. Diubah pola pikir kita, diubah karakter kita, diubah sikap kita, diubah tata cara hidup kita untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab itulah yang menjadikan kita menjadi orang yang sukses dan berhasil di dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-12 di situ kita menemukan ada satu kata yang disebut di situ mengejar. Saudara-saudara, berubah itu artinya kita harus aktif di dalam diri kita. Jadi tidak tinggal berpangku tangan, tidak tinggal merenungi nasib dan kita berkata apa boleh buat kalau sudah begini nasib saya. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa mari terus kita berusaha, mari kita terus mengejar apa yang perlu kita upayakan di dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut sebagai orang yang mau berubah di dalam kehidupannya. Sebab ingat baik-baik bahwa kesuksesan apapun yang sudah ada di depan kita, kalau kita tidak mau berubah untuk melangkah meraihnya, maka hal itu pun tidak bisa kita alami di dalam diri kita. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, perlu kita harus selalu berubah, berusaha untuk berubah di dalam diri kita, mengubah pemahaman kita, mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita, mengubah sikap kita untuk semakin lebih baik, untuk semakin lebih maju di dalam diri kita ini. Sebab ketika kita sudah mau berubah seperti itu, maka itulah salah satu pertanda bahwa kita menuju kepada kemajuan di dalam kehidupan. Dan ingat baik-baik bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan seperti sebuah pengalaman Rasul Paulus, bahwa kenapa Rasul Paulus memiliki pelayanan yang begitu maju di dalam dirinya dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain. Oleh karena Rasul Paulus selalu mau untuk berubah dalam menjalani kehidupan, berubah untuk semakin lebih maju, berubah untuk semakin lebih baik di dalam kehidupan. Sebab dengan sikap seperti itu menjaminkan keberhasilan dan menjaminkan kesuksesan di dalam kehidupan. Dan yang kedua, bagaimana caranya menjadi seorang pemuda yang maju di dalam kehidupan? Dalam ayat yang ke-13 di sini saya simpulkan juga bahwa kita harus bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kita bisa berubah, mengejar apa yang perlu kita capai di dalam diri kita secara pengetahuan,
Tetapi Rasul Paulus pun juga berbicara tentang kemajuan dalam hal kita bertumbuh di dalam iman keyakinan kepada Tuhan. Sebab kita tahu saudara-saudara, bahwa sekalipun kita sudah memiliki segudang ilmu pengetahuan, memiliki pengalaman-pengalaman yang berharga di dalam kehidupan kita, tetapi jika tidak ditopang dengan iman yang bertumbuh, maka kesuksesan, keberhasilan bisa saja kita tidak temukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus bertumbuh di dalam iman, kalau kita terus untuk berusaha memiliki kemajuan-kemajuan dalam iman keyakinan kita kepada Tuhan, ingat baik-baik bahwa iman seperti itulah yang menjaminkan kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari berusaha terus bertumbuh di dalam iman. Karena ingat bahwa Allah tidak menghendaki iman yang stagnan. Allah tidak menghendaki apalagi iman yang mundur, tetapi Allah menghendaki supaya kita terus bertumbuh dalam berbagai keadaan dan kondisi yang kita alami. Allah mau supaya iman kita terus bertumbuh, sebab pertumbuhan iman seperti itulah yang menjaminkan segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu saudara-saudara, jika engkau mau diberkati Tuhan, jika engkau mau diurapi Tuhan, jika engkau mau menjadi pribadi pemuda yang terus mengalami kemajuan-kemajuan, jika engkau mau meraih kesuksesan dan keberhasilan di dalam hidupmu, maka berusahalah untuk bertumbuh di dalam iman keyakinan, sebab pertumbuhan iman itulah yang menjaminkan semuanya itu terjadi di dalam kehidupan. Dan oleh sebab itu, kalau engkau mau membuktikan, lakukanlah firman Tuhan ini, maka apa yang menjadi impianmu, Tuhan pasti memberkatinya, Tuhan pasti mengurapinya, supaya engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diurapi dan yang diberkati dalam menjalani hidupmu di dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, mari kita sama-sama menutup renungan kita pada saat ini dalam doa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala firman-Mu yang telah mengajari kami saat ini, bagaimana caranya menjadi pemuda yang maju di dalam diri kami ini, atau pemuda yang sukses dan berhasil di dalam diri kami ini. Terima kasih atas ajaran firman-Mu, bahwa kemajuan bisa tercipta jika kami mau berubah di dalam diri kami, dan jika kami mau bertumbuh di dalam iman keyakinan kepadamu. Kami sungguh sadar ya Bapa, bahwa firman-Mu ini sungguh baik bagi kami. Namun ketika kami melakukannya, kadang pun kami lemah. Dan itulah sebabnya kami mohon Roh Kudus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan-kemampuan untuk mampu melakukan firman-Mu ini, sehingga kami menjadi pemuda-pemuda yang maju di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, kuatkanlah iman keyakinan mereka masing-masing untuk terus hidup selalu menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih untuk mampu memberdayakan potensi-potensi yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup mereka. Dan kami datang berdoa kepada-Mu saat ini, mendoakan seluruh saudara-saudara kami, apapun yang menjadi kesibukan mereka saat ini, baik itu yang masih sedang mengejar ilmu pengetahuan di bangku pendidikan, Tuhan selalu memberikan kecerdasan, semangat belajar. Begitupun juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, kuatkan iman percaya untuk terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan. Makanya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam tugas pekerjaannya, berkati selalu, memberikan kemampuan untuk mampu melaksanakannya, bahkan ke depan akan terus mengalami peningkatan karir. Dan ya Bapa di dalam surga, jadikanlah mereka sebagai pemuda-pemuda
menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada di dalam kehidupan. Tolong pun juga orang tua mereka dalam berbagai kesibukan dan aktivitas untuk selalu menikmati segala anugerah-Mu dan untuk selalu menikmati segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.